Episode 34. Teratai Naga. Ini tidak akan berhasil. Liu Yun menggaruk kepalanya. Sudah 4 bulan berlalu semenjak Liu Yun tiba di kota Dharavi. Perkembangan kiosnya yang menjual pil sudah menghasilkan total sekitar ratusan ribu keping emas untuk dirinya, bahkan hampir 1 juta keping emas. Liu Yun merasa bahagia tentang hal ini. Bisa dibilang keuangannya sudah tercukupi selama beberapa waktu ke depan. Satu hal yang membuat Liu Yun mengeluh selama 4 bulan terakhir tersebut, yaitu perkembangan kultivasinya yang sangat lambat, dikarenakan terus-menerus mengurus penjualan pil. Waktu Liu Yun berlatih menjadi terpangkas. Beberapa jam lalu Liu Yun baru saja menerobos ke alam raga tahap 8. Semenjak dirinya tiba di kota Dharavi, ia hanya 2 kali menerobos dan menurutnya perkembangan latihannya ini sangat lambat. Tidak ada cara lain. Aku harus membuat pil itu. Hanya pil tersebut yang bisa membuat kultivasiku meningkat pesat. Liu Yun sudah memikirkan rencana ini jauh ketika ia masih berada di hutan kegelapan. Satu kekurangan dari rencananya tersebut yaitu ia tidak memiliki cara untuk mewujudkannya. Setidaknya itu yang Liu Yun pikirkan sekarang. Liu Yun keluar dari kamarnya lalu mengambil sebuah kertas dan menuliskan bahan membuat pil yang ia maksud. Pil yang ingin Liu Yun buat disebut sebagai pil bunga krisan. Sebuah jenis pil tingkat tinggi bahkan saat di dunianya sekalipun. Bahan-bahan untuk pembuatan pil itu hanya 3 saja, namun setiap bahan yang digunakan sangat langka. Bunga krisan es, teratai naga, dan daun kristal. Di mana aku mendapatkan 3 bahan ini? Liu Yun memutar otaknya. Selama ia masih di kota Yama, Liu Yun sudah menanyakan tentang 3 tanaman tersebut. Ada 2 kabar yang ia dengar, yaitu kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, orang-orang yang ada di dunia ini mengenal 3 jenis tanaman yang Liu Yun maksud, lalu kabar buruknya, tanaman tersebut sangat langka dan sulit didapatkan, bahkan dikatakan sangat mustahil menemukannya. Liu Yun sudah mencari ke seluruh penjuru kota Dharavi dan benar saja, tidak ada toko yang menjual 3 jenis tanaman tersebut. Ketika Liu Yun berpikir keras mengenai rencananya, tiba-tiba ada suara halus yang terdengar. "Tuan, apakah ada masalah?" "Tidak. Hanya saja aku sedang memikirkan sesuatu," jawab Liu Yun tanpa menoleh pada sumber suara tersebut. Suara halus itu merupakan suara dari Aruna. Ya, Aruna, gadis ras elf tersebut, nyatanya bisa berbicara seperti manusia. Pada umumnya, awalnya Liu Yun juga terkejut di bulan awal ia membuka kios. Aruna ternyata bisa berbicara. Aruna tidak bisu seperti yang Liu Yun pikirkan selama ini. Gadis itu memang mempunyai karakter pendiam sejak awal. Bahkan sebelum ia diculik oleh perompak. Meski awal-awalnya Aruna merasa kikuk serta terbata-bata ketika berbicara dengan Liu Yun. Namun seiring berjalannya waktu gadis itu akhirnya bisa berbicara dengan lancar. Aruna yang saat itu sedang menyapu segera menghampiri meja Liu Yun dan melihat apa yang ditulis pemuda tersebut. "Tuan ingin membuat resep pil baru?" tanya Aruna setelah melihat tulisan di kertas tersebut. "Aku hendak membuat pil untuk diriku sendiri." Liu Yun memijat dahinya. "Hanya saja, aku tidak memiliki cara untuk menemukan 3 jenis tanaman ini." Aruna mengamati 3 tanaman yang Liu Yun tulis lebih jelas. "Bukankah ini tanaman yang sangat langka?" "Tuan," Liu Yun mengangguk. Nyatanya Aruna sendiri mengetahui benar tentang 3 tanaman tersebut meski hidup di tengah hutan sekalipun. "Sebenarnya Tuan, aku mengetahui tentang keberadaan salah satu tanaman-tanaman tersebut," ujar Aruna yang membuat Liu Yun terkejut. "Kau mengetahuinya? Aku pernah melihat teratai naga di dekat pemukimanku dulu. Tanaman itu berada di sebuah gua yang ada di atas gunung." Aruna kemudian menjelaskan bahwa ketika ia masih kecil, dirinya dan ayahnya menemukan teratai naga secara tidak sengaja ketika berburu. Tanaman itu bercahaya keemasan di dalam gelapnya gua. Hanya saja ketika Aruna dan ayahnya ingin mengambilnya, tanaman itu dijaga oleh sejenis siluman laba-laba yang memiliki ukuran luar biasa besar. Hal tersebut membuat Aruna dan ayahnya enggan untuk mendekat. Dengan berat hati keduanya memilih pergi dan merahasiakannya dari siapapun. Liu Yun merasa antusias. Ia seperti mendapatkan harapan untuk bisa mewujudkan rencananya. "Terima kasih Aruna. Informasi ini sangat membantuku." Liu Yun tersenyum lebar sambil mengelus pucuk kepala Aruna dengan lembut. Wajah Aruna bersemu kemerahan. "Aruna, senang bisa membantu Tuan." Liu Yun kemudian menyusun rencananya untuk pergi ke tempat teratai naga itu ditemukan. Karena hanya Aruna yang hafal tempatnya, gadis itu juga ikut dalam perjalanan ini. "Tapi Tuan, bagaimana kita menghadapi laba-laba itu?" "Jangan khawatir. Kemungkinan besar aku bisa mengatasinya. Tuan bisa mengalahkan laba-laba itu." Aruna menatap mata Liu Yun dengan
perasaan ragu. Menurut siluman laba-laba yang kau ceritakan tadi, kemungkinan makhluk itu masih di bawah usia 1000 tahun. Dengan rencana, strategi, dan kemampuan yang matang setidaknya aku bisa melumpuhkan laba-laba tersebut. Aruna tersenyum mengangguk. Meski selama ini ia tidak melihat kemampuan bela diri Liu Yuan secara langsung, namun Aruna yakin Liu Yuan adalah pria yang tidak pernah gegabah. 2 hari berlalu. Keduanya kemudian berangkat sesudah melakukan banyak persiapan. Liu Yuan dan Aruna pergi dari kota Dharavi menggunakan kereta kuda yang telah Liu Yuan beli sebelumnya. Untuk sementara waktu, Liu Yuan harus menutup kios penjualan pilnya. Liu Yuan akan kembali ke kota sesudah mendapatkan tanaman teratai naga. Tuan, masakannya sudah siap. Aruna meletakkan napan yang di atasnya ada mangkuk sup kambing dan nasi. Liu Yuan yang sedang bermeditasi sejenak membuka matanya sesudah mendengar hal tersebut. Perutnya mendadak berbunyi setelah aroma sup kambing itu tercium. Di malam hari, keduanya memilih beristirahat dan membuat api unggun. Aruna yang sudah dibelikan cincin ruang juga oleh Liu Yuan membawa semua peralatan memasaknya sehingga gadis itu bisa membuat masakan enak meski berada di alam terbuka seperti ini. Tanpa pikir panjang Liu Yuan memakan sup kambing itu sampai habis. Dia memuji bagaimana masakan Aruna yang selalu enak. Seperti biasa, masakanmu selalu lezat, Aruna. Liu Yuan meletakkan mangkuknya yang kini sudah kosong. Tuan terlalu memuji. Masakanku biasa saja. Meski berkata demikian, Aruna merasa senang karena Liu Yuan menikmati masakannya dengan lahap. Gadis itu juga baru saja menyelesaikan makan malamnya. Aruna kemudian mengambil mangkuk yang sudah digunakan Liu Yuan untuk dicuci nanti. Liu Yuan sendiri sebenarnya tidak pernah menganggap Aruna sebagai pembantunya, tapi gadis itulah yang menginginkan melayani dirinya karena dirasa berhutang budi setelah menyelamatkannya dari perompak sebelumnya. Episode 35, Siluman Laba-Laba. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Liu Yuan dan Aruna akhirnya tiba di gua yang dimaksud. Gua itu memiliki mulut gua yang sangat besar, gelap dan tampak dalam. Meski melihatnya dari jauh, Liu Yuan bisa melihat ada secercah cahaya yang berada dalam gua tersebut. Liu Yuan yakin secercah cahaya itu merupakan sinar dari tanaman teratai naga karena memang tanaman itu bisa mengeluarkan cahaya. Liu Yuan tidak langsung masuk ke sana, melainkan mempersiapkan dirinya. Terlebih dahulu, Liu Yuan menaruh kereta kudanya cukup jauh dari gua itu. Ia yakin jangkauan pertarungannya dengan laba-laba yang Aruna maksud akan meluas ke sekitarnya. Tuan, apa Anda yakin akan melawan laba-laba itu? Aruna tampak khawatir dengan keputusan Liu Yuan sesudah melihat gua itu lagi. Aku bisa menanganinya. Percayalah padaku. Liu Yuan tersenyum lalu tangannya mengelus kepala Aruna. Tetaplah di sini. Aku akan kembali dengan cepat. Liu Yuan menyuruh Aruna tetap di kereta mereka. Meski lokasinya jauh dari gua itu, namun Aruna masih bisa melihatnya. Sesudahnya, Liu Yuan kemudian pergi mendekati gua tersebut. Baru belasan meter dari tempat itu, Liu Yuan merasakan ada nafsu membunuh yang terpancar ke arahnya dari dalam gua. Tempatnya tidak mendukung. Bagaimana kalau kau keluar dari sana? Liu Yuan tersenyum tipis. Ia kemudian mengeluarkan pedangnya dari cincin ruang. Liu Yuan melapisi pedangnya dengan sejumlah gila lalu melepaskan gelombang pedang ke dalam gua tersebut selama beberapa kali. Tidak lama kemudian suara desisan terdengar sangat keras. Desisan itu membuat kuda-kuda yang dibawa Liu Yuan meringkik ketakutan. Aruna yang melihat dari jauh hanya menelan ludah sembari berdoa agar Liu Yuan bisa selamat. Beberapa detik kemudian laba-laba itu akhirnya keluar gua. Seekor makhluk yang memiliki ukuran 5 kali lipat dari ukuran gajah dewasa. Dari ukurannya, Liu Yuan menebak usia siluman di depannya lebih tua dari serigala yang ia hadapi di hutan kegelapan. Kurasa ini tidak akan berangsur cepat. Liu Yuan tersenyum canggung sebelum mengalir gi pada pedangnya. Tanpa menunggu lagi, Liu Yuan kembali melepaskan gelombang pedang pada siluman tersebut selama beberapa kali. Karena ukurannya yang besar, laba-laba itu tidak bisa menghindar sehingga serangan Liu Yuan mengenainya dengan telak. Laba-laba itu hanya mendesis kesakitan ketika gelombang pedang Liu Yuan mampu melukai tubuhnya. Hanya saja luka itu terlalu dalam karena kulit laba-laba tersebut ternyata cukup keras. Kulitnya lebih tebal dari yang aku bayangkan. Liu Yuan menyipitkan matanya. Ia sadar mengalahkan siluman sebesar ini tidak akan berlangsung mudah. Kalau begitu bagaimana jika serangan langsung? Liu Yuan kemudian bergerak cepat mendekati laba-laba itu. Merasa terancam, siluman tersebut langsung menyemburkan jaring ke arah Liu Yuan. Liu Yuan tidak menghindar, melainkan ia menebas jaring itu dengan pedangnya.
tidak sampai di sana. Ia kemudian mengalirkan di ke dalam mulutnya lalu menyemburkan bola api yang sangat besar. Elemental api hembusan bola api. Laba-laba itu terkejut ketika Liu Yuwen mampu melepaskan bola api seukuran tubuhnya. Sebelum ia bereaksi, bola api tersebut tiba-tiba meledak ketika sudah di dekatnya. Tubuh laba-laba itu terpental ke belakang. Liu Yuwen memanfaatkan waktu tersebut untuk mempersempit jarak antar keduanya sebelum memberikan tebasan pada setiap kaki laba-laba itu. Ini, Aruna membuka mulutnya lebar serta kesulitan berkata-kata dengan apa yang ia saksikan. Aruna sudah menduga Liu Yuwen memiliki kemampuan bela diri yang tinggi, namun tidak menduga akan sekuat ini. Meski dari jarak yang jauh, Aruna bisa melihat Liu Yuwen mampu mendesak laba-laba raksasa itu tanpa kesulitan. Dalam waktu yang singkat, Liu Yuwen sudah memberikan luka di sekujur siluman tersebut. Laba-laba itu berusaha menyerang balik, tetapi karena Liu Yuwen bergerak dengan kecepatan tinggi membuat matanya tak bisa mengikuti pergerakan pemuda itu. Liu Yuwen berniat memotong setiap kaki laba-laba itu. Namun sejenak dia menatap mata pedangnya yang kini sudah memiliki retakan selai rambut. Bisa-bisa pedangku lebih dulu patah sebelum laba-laba itu terbunuh. Liu Yuwen berdecak pelan. Kini ia menyesal tidak membeli senjata berkualitas pusaka sebelum berangkat ke sini. Liu Yuwen tidak punya waktu untuk mengeluhkan hal tersebut karena laba-laba itu sedang meregenerasi luka di tubuhnya dengan cepat. Setelah berpikir sejenak, Liu Yuwen menyarungkan pedangnya kembali lalu mulai melakukan serangan berbeda kali ini. Liu Yuwen mengalirkan di kekepalan tangannya cukup besar sebelum melakukan perubahan jenis seni elemental es. Liu Yuwen meninju tanah di bawahnya dengan kuat sebelum kemudian dua bongkahan es besar tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Liu Yuwen meninju tanah lagi. Dua bongkahan es itu bergerak dan segera menghimpit tubuh laba-laba itu hingga terjebak. Laba-laba itu merontak keras sambil berusaha keluar, namun Liu Yuwen tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia melompat ke atas tubuh laba-laba tersebut lalu mulai melepaskan pukulan yang kuat ke arah tubuhnya. Satu pukulan dialiri yang cukup besar. Liu Yuwen melepaskan pukulan secara bertubi-tubi membuat siluman itu mendesis kesakitan karena tulang-tulang di tubuhnya seolah akan bergeser. Meski meronta dengan sekuat tenaga, pergerakan laba-laba itu tetap terbatas karena terhimpit dua bongkahan es besar. Disebabkan tidak bisa menahan rasa sakit dari serangan Liu Yuwen. Akhirnya laba-laba itu kehilangan kesadarannya. Liu Yuwen segera menarik pedangnya kembali lalu menghunjamkannya ke kepala laba-laba tersebut untuk mengakhiri hidupnya. Sudah terlalu lama aku tidak bertarung seperti ini. Cukup merepotkan tapi lumayan menyenangkan. Liu Yuwen menyeka, keringat di dahinya. 4 bulan berjualan pil memang membuat Liu Yuwen sedikit lupa adrenalin bertarung sesungguhnya. Pertarungannya dengan siluman laba-laba tersebut telah membangkitkan insting bertarungnya. Kembali, Liu Yuwen mencongkel permata siluman yang berada di dalam tubuh laba-laba itu, yang seukuran batu besar. Ia kemudian menyimpannya di dalam cincin ruang, sebelum berjalan mendekati gua. Di gua itu cukup gelap dan hanya ada penerangan dari teratai naga yang bisa bersinar sendiri. Liu Yuwen bisa memaklumi kenapa laba-laba itu bisa berdiam diri di dekat tanaman tersebut, karena tanaman itu membuat suhu di sekitarnya terasa hangat. Melihat tanaman teratai naga tumbuh dengan indah, Liu Yuwen tersenyum lebar dan langsung memetiknya. Ini lebih dari cukup. Aku tinggal mencari 2 tanaman lagi. Liu Yuwen menjadi antusias. Ia segera menyimpan baik-baik teratai naga itu di cincin ruangnya. Saat Liu Yuwen keluar dari gua, ia menemukan Aruna sedang berlari ke arahnya. Aruna langsung memeluk tubuh Liu Yuwen dengan begitu erat. Khawatir pemuda itu kenapa-napa. Aku baik-baik saja. Sudah kukatakan laba-laba itu bukan tandinganku. Liu Yuwen mengerti kegelisahan Aruna. Aruna yang tersadar telah memeluk Liu Yuwen begitu saja segera melepaskannya. Pipi gadis manis itu meronah. Episode 36. Masa lalu Aruna. Liu Yuwen mengalihkan pembicaraan karena mendadak suasana menjadi canggung. Apa kau ingin berkunjung ke tempat pemukimanmu dulu? Aruna menatap mata Liu Yuwen sesaat sebelum mengangguk dengan pelan. Sebenarnya tanpa ditawari gadis itu akan meminta Liu Yuwen untuk berkunjung ke sana. Ras elf biasanya tinggal berpindah-pindah untuk menyembunyikan pemukiman mereka dari manusia. Pemukiman yang Liu Yuwen dan Aruna kunjungi saat ini merupakan pemukiman yang dulu mereka tinggalkan. Aruna sempat tinggal di sekitaran gua laba-laba itu selama 2 tahun. Sebelum pindah ke tempat lain, Liu Yuwen kembali mengendarai kereta kudanya dan menuju tempat pemukiman ras elf tersebut dengan mengikuti petunjuk Aruna. Tempat itu tidak terlalu jauh dari gua laba-laba sebelumnya. Setidaknya butuh waktu setengah jam hingga keduanya sampai. Inikah pemukiman ras elf?
Gumam Liu Yuwen saat melihat ada pagar kayu tinggi di depan kereta mereka. Pagar kayu itu dibuat sederhana, agar hewan buas di sekitarnya tidak masuk ke pemukiman itu. Liu Yuwen dengan cepat melihat titik gerbang untuk memasuki pemukiman tersebut. Karena sudah ditinggalkan cukup lama, pemukiman itu tampak tidak terawat dan kotor. Ada banyak rumah di sana, rumah yang terbuat dari kayu dan cukup sederhana. Rumah itu dulu ditempati oleh ras-ras elf. Liu Yuwen dan Aruna terus menjelajahi pemukiman itu di atas kereta kuda mereka. Tidak ada siapapun di sana kecuali hanya mereka berdua. Tuan, bolehkah Anda berhenti sebentar di sini? Saat melewati salah satu rumah, Aruna tiba-tiba meminta untuk turun. Tempat ini cukup kotor. Mungkin ada beberapa hewan melata seperti ular atau kalajengking yang hidup di sini, Jeti. Sebaiknya kita tetap di atas kereta. Ini adalah rumahku saat aku masih kecil. Tuan, aku hanya ingin mengunjunginya sebentar. Jelas Aruna. Liu Yuwen merasa tidak enak hati jika melarangnya dengan alasan demikian. Akhirnya ia membolehkan asal dirinya juga ikut ke rumah tersebut. Aruna tidak keberatan. Keduanya kemudian memasuki rumah itu yang tampak tidak terawat dan beberapa bagian kayunya sudah lapuk. Tidak ada yang mengesankan di dalam rumah tersebut. Setidaknya bagi Liu Yuwen yang merupakan orang luar, namun bagi Aruna, suasana rumah itu cukup membuat perasaannya campur aduk, bahkan sampai dirinya menangis. Aruna menangis dalam diam selama 15 menit lamanya, sementara Liu Yuwen mengerti untuk membiarkan emosi gadis itu tercurahkan seluruhnya. Maaf Tuan karena telah membuat Anda Jeti menunggu. Aruna menyeka air matanya. Sadar Liu Yuwen sedang menunggunya. Tidak apa. Kita bisa di sini selama yang kau mau. Lagi pula kita juga tidak sedang buru-buru. Aruna mengangguk. Ia merasa bersyukur bisa bertemu dengan Liu Yuwen, sosok pemuda yang telah menyelamatkan dirinya dari para perompak itu. Dulu aku tinggal bersama orang tuaku di sini, hidup bahagia tanpa mengenal namanya benci. Tanpa diminta, Aruna menceritakan kisah masa lalunya yang cukup menyedihkan. Sebelum diculik oleh para perompak, ia memiliki kehidupan yang awalnya sejahtera. Ras elf adalah ras yang memiliki ikatan keluarga yang sangat erat dibandingkan ras lain. Mereka lebih senang kedamaian daripada membuat perselisihan antar sesamanya. Meski tidak bisa menjadi kultivator, ras elf tidak membutuhkan kekuatan yang menurut mereka justru banyak menimbulkan peperangan dan darah. Ras elf hanya ingin hidup dengan normal, damai, dan tanpa diganggu. Hanya saja hidup dalam lingkungan dunia kultivator membuat mereka sulit untuk mendapatkan kedamaian tersebut. Aruna menceritakan bagaimana dulu ia sangat senang berburu bersama ayahnya. Setiap kali ia mendapatkan hewan buruan, ibunya selalu memasakkan makanan yang lezat untuk dirinya. Aruna merasa tidak memerlukan apapun lagi dalam dunia ini asal ia tetap bersama keluarganya, namun takdir nyatanya memiliki jalan lain. Setelah 2 tahun di sini, kami harus pindah ke tempat lain untuk membuat pemukiman baru seperti biasanya. Awalnya tidak ada masalah yang terjadi, namun baru 2 bulan kami pindah. Lokasi pemukiman itu diketahui oleh manusia. Aruna kesulitan menyusun kata-katanya ketika mengingat kejadian bagaimana rasnya diserang. Manusia yang menemukan tempat tinggal mereka ternyata merupakan sekelompok perampok besar yang memiliki ilmu bela diri. Tidak hanya jumlah mereka 2 kali lipat dari ras elf di pemukiman itu, kekuatan mereka jelas bukan tandingan dari ras tersebut yang bukan bagian dari dunia persilatan. Para perampok itu berusaha menculik semua elf yang ada, terutama para gadis. Ras elf tentu saja tidak tinggal diam atau menyerah begitu saja. Mereka melakukan perlawanan meski mengetahui tindakan tersebut akan sia-sia. Ayah dan ibuku mengorbankan dirinya agar aku bisa kabur. Saat itu aku hanya bisa menangis dan berlari ketika satu persatu teman-teman dan keluargaku ditangkap dan dibunuh. Aruna kembali meneteskan air matanya ketika mengingat kejadian tersebut. Aruna berlari tanpa mengetahui kemana arah tujuannya hingga suatu saat ia tertangkap oleh sekelompok perompak sungai. Aruna waktu itu hanya bisa pasrah dan merasa pengorbanan orang tuanya sia-sia hingga akhirnya ia bertemu dengan Liu Yuwen yang menyelamatkannya. Liu Yuwen menghela nafas cukup panjang mendengar itu semua. Kisah Aruna sama seperti kisah Wu Mingxia, seseorang yang dulu mendiami tubuhnya saat ini. Sampai sekarang Liu Yuwen tidak bisa berbuat banyak mengenai kejadian seperti ini. Di dunia kultivator yang kejam, entah dimanapun dunianya, mereka yang tidak memiliki kekuatan akan ditindas oleh mereka yang kuat. Tidak peduli kau meminta tolong, berteriak tentang kedamaian, dan mengharapkan keadilan. Selama kau lemah dan tak memiliki kekuatan, maka kau akan terjebak dalam jurang keputusasaan. Tentu kekuatan yang dimaksud tidak selalu dalam bentuk ilmu bela diri. Kekuatan yang utarakan bisa dalam bentuk lain seperti kekayaan,
Kekuasaan? Atau ilmu? Pengetahuan? Liu Yuwen hanya mengelus kepala Aruna, berharap perasaan gadis itu menjadi lebih baik. Setidaknya ia sadar bahwa sekarang dirinya sudah baik-baik saja dan pengorbanan orang tuanya dulu tidaklah sia-sia. Liu Yuwen dan Aruna melanjutkan perjalanan pulang ke kota Dharavi setelah semua urusannya selesai. Setelah mengunjungi pemukimannya dulu, Aruna Jeti tidak berani menatap wajah Liu Yuwen. Gadis itu merasa malu karena menangis di depan sang pemuda. Liu Yuwen hanya menggelengkan kepalanya, melihat tingkah gadis berambut perak tersebut. Saat Liu Yuwen berpikir perjalanan kembalinya ke kota akan berlangsung lancar seperti saat keduanya berangkat. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang mencegat kereta mereka. Liu Yuwen menaikkan alis sementara. Aruna tampak ketakutan melihat segerombolan orang itu. Apalagi mereka membawa senjata tajam berupa golok. Berhenti! Jika kalian sayang pada nyawa kalian, maka diam dan jangan bergerak. Teriak salah seorang dari mereka dengan nada mengancam. Liu Yuwen mengerutkan dahi. Ia sepertinya familiar dengan orang-orang. Itu terutama ketika melihat ada tato tengkorak di tubuh mereka. Bukankah mereka adalah perampok tengkorak hitam? Mereka juga ada di sini. Gumam Liu Yuwen dengan sedikit keheranan.